Advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada narasumber kita hari ini, Bapak Farhan Hajairin, SHMH. Dan selamat bergabung juga Bapak Ibu peserta acara Legal Update episode 19 pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Arif Arawan yang akan menjadi moderator ataupun host pada Legal Update hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada acara inti yaitu pemaparan materi, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan, speaker harap dimatikan. Yang kedua, untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dan silakan berbicara ketika disilakan oleh moderator. Yang ketiga, untuk mendapatkan sertifikat dan materi, peserta wajib mengisi Google Form yang akan diberikan di akhir acara dan akan dikirimkan paling lambat 7 hari kerja. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Farhan Hajairin. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 7 April 1975. Beliau berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1999. Beliau pernah menjadi Ketua DPC Ikadin Jakarta Timur selama 2 periode, yaitu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan DPD Ikadin Jakarta periode 2013 sampai dengan 2016 dan sebagai Kabid Bantuan Hukum DPP Ikadin tahun 2016 sampai dengan 2001 dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Ikadin periode 2002-2027. Baik Bapak Ibu, tema Legal Update pada hari ini yaitu upaya diversi dalam tindak pidana anak. Mungkin langsung saja kepada Bapak Farhan Hajairin, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sangat terpelajar ya, Dr. Arif. Dan di awal kata saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera insyaallah untuk kita semua. Semoga teman-teman Ikadin semuanya pada sehat, keluarganya sehat, bahagia selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi dalam temanya ya betul itu namanya upaya diversi dalam tindak pidana anak. Nah, berbicara tentang anak ini kan masa-masa yang unik ya. Anak ini sangat spesial. Dan saya yakin teman-teman di Ikadin semuanya ini pernah menjadi anak ya. Pernah menjadi anak-anak. Nah, semuanya pasti mengerti bagaimana anak yang spesial. Anak ini memiliki ciri khas sendiri. Samping anak juga, dia ini bukanlah miniatur orang dewasa, bukan. Dan dia juga tidak bisa diberlakukan hukum serta-merta. Tapi dia harus dilindungi. Karena perlindungan hukum itu terhadap anak menyeluruh di semua aturan hukum. Semua aturan hukum baik adat maupun perundang-undangan, maupun norma agama, semuanya mengatur soal perlindungan terhadap anak. Anak ini saking uniknya ya, dia kalau dia berlebihan dalam berbuat itu ada istilahnya itu anak nakal. Nah, anak nakal ini anak yang spesial selama dia kenakalan anak ini tidak melanggar larangan maupun aturan perundang-undangan.
Di samping itu anak-anak ini kan nggak bisa juga langsung kita cap dia jahat, dia nakal, karena berdasarkan teori ya, berdasarkan bukunya Nicholas McBala itu, anak-anak itu dari fase kelahiran sampai dewasa, menjelang dewasa itu mereka bertumbuh kembang. Nah, jadi dia saking spesialnya ini, mereka harus perlindungi hukum. Nah, perlindungan hukum ini, ya contoh aja begini. Anak yang hobi melempar. Kalau dia hobi melempar, tapi yang dilempar gelas, ya, selama gelas itu dia pecahkan dan pecah, ya kan, itu tidak ada masalah, ya kan? Gelas milik tetangga dipecahkan, akan lain artinya dengan gelas milik sendiri. Nah, apabila gelas dilemparkan ke orang dewasa, ya kan, dan melukai, apakah itu langsung kita bilang anak ini nakal? Bisa, kita bilang dia nakal. Jadi dalam istilah bahasa Inggris itu ada istilahnya juvenile. Nah, delinkuensi. Jadi anak nakal yang melakukan delik hukum, delik pidana terutama. Nah, anak ini apabila dia melemparkan gelas dan memecahkan gelas itu di kepala seorang, itu akan lain lagi. Artinya akan berakibat hukum. Nah, bagaimana hukum ini menyikapi pelakunya ini anak-anak? Oke. Selanjutnya, anak juga punya hobi. Biasanya kan kalau saya kecil dulu punya hobi mancing ya. Mancing, jadi mancing ikan di kolam sendiri nggak masalah kan. Tapi di saat dia mancing ternyata ikannya nggak mau makan umpan, ini jadi dilema bagi anak-anak. Akhirnya dia lihat kolam sebelah, kolam tetangga. Kolam tetangga dia mancing lah di sana dan dapat ikan. Tapi bukan kolam dia, bukan kolam miliknya, bukan kolam milik keluarganya. Dan dia tidak diizinkan untuk mancing di situ, kan akan berakibat lain terhadap si anak. Dan dia bisa dicap kalau ketahuan dia mengambil sesuatu dari kolam tersebut berupa ikan, akan masuk ke dalam kategori pencuri kan. Nah, apakah serta-merta kita hukum bisa meletakkan hal itu terhadap anak bahwa dia adalah pencuri? Nah, di samping itu, saking hukum ini sangat melindungi anak, baik dalam kandungan, itu ada fase-fase umur ya. Sampai di perdata itu, kalau perdata itu, umur anak itu 21 tahun. Tapi kalau di narkotik ya, undang-undang narkotika itu, belum cukup umur penyebutannya. Tapi di dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem perlindungan anak itu, yang dimaksud anak adalah anak yang berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Nah ini. Jadi anak-anak ini sangat spesial. Di samping itu, perlindungan hukum semacam itu kan akhirnya membuat pergeseran nilai-nilai, pergeseran keadilan dari retributif ya, yang menekankan kepada hukuman ya kan, akhirnya bergeser ke restitutif yang ganti kerugian ya kan. Nah, akhirnya pada tingkatannya mencapai ke restoratif justice. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan diversi ya. Diversi ini adalah upaya hukum yang sangat penting. Karena diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat menegakkan hukum negara. Ya kan? Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan
persuasif atau pendekatan non-penal, non-hukum pidana sebagai pengalihan proses dari proses pidana menuju proses non-pidana dan memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi diversi ini sangat penting sehingga diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke. Selanjutnya pelindungan hukum bagi anak, ya. Seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi anak yang merupakan tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Ini yang perlu dicatat, semua aturan hukum yang berlaku. Jadi aturan-aturan hukum maupun hukum-hukum itu menyertakan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hukum-hukum dimaksud harus memperhatikan perlindungan bagi anak. Di samping itu diversi, ya, diversi itu dimaksudkan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi anak nakal. Bertujuan untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali memberikan pengalaman yang pahit. Bagi orang dewasa aja pahit, bagaimana untuk anak-anak? Berupa stigmatisasi berkepanjangan, dehumanisasi, dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya disosialisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Demikian juga tujuan pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan jaminan pada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Itu ada proses, ya, dalam aturan hukum undang-undang peradilan anak itu ada proses diversi, ya kan. Diversi itu mencapai kesepakatan di mana para pihak bersepakat damai. Nah, itu kuncinya, perlunya kan damai. Kalau nggak ada kesepakatan damai, ya agak repot, diversi tidak bisa dilaksanakan. Nah, inilah pentingnya bagi pembimbing kemasyarakatan, bagaimana penelitiannya, ya kan, bagaimana baginya anak itu, hak-hak anak itu terpenuhi, ya kan. Jadi kesepakatan itu dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, ya kan, keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang diselenggarakan di lembaga penempatan anak sementara. Nah, di dalam aturan yang ada itu tadi, ya, Mas Arief sudah masuk ke dalam pergeseran paradigma dalam hukum pidana. Coba dibuka itunya tentang keadilan, ya, dalam hukum tentang keadilan. Ya. Nah, di sini kan jelas, ya, bagaimana restoratif justice sama restoratif justice. Nah, restoratif justice inilah diversi. Jadi pendekatan diversi ini adalah restoratif justice. Selanjutnya, Mas Arief. Nah, diversi ini, ya, mempunyai definisi anak berhadapan dengan hukum, berkonflik hukum. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, pelaku pun kalau dalam dalam universal justice system, jadi Nicholas Megbala itu menyebutkan mereka juga sebagai korban pelaku ini, ya.
korban. Jadi tidak bisa serta-merta juga kita bilang dia ini melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya diversi adalah pengalihan. Nah ini teori jelas. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Tapi tetap walaupun dia dalam proses ke non pidana, tapi di situ tetap ada hukum pidananya. Jadi bentuknya nanti ya diversi itu kan bisa aja mediasi ya. Ya mediasi itu kan tentunya ada mediator, fasilitator yang harus pandai gitu loh untuk kepentingan anak yang dimaksud. Selanjutnya Mas Arief di PowerPoint. Nah, kewajiban diversi. Ini jelas, diversi ini wajib ini. Wajib dalam setiap tingkat pemeriksaan penyidik. Ya kan? Jadi penyidikan, ya kan? Terus di penuntut umum, dari penuntutan dan hakim wajib menerapkan diversi. Nah, ini jelas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Nah, diversi itu kategorinya apa sih? Ke apa gitu loh, tindakan yang bagaimana ya kan? Nah, dalam aturannya itu diversi disanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Nah, paling lama 7 tahun, maksimal 7 tahun. Baru bisa diversi ya. Terus juga bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itu pasal 7 ayat 2-nya itu menyebutkan seperti itu. Nah, diversi ini tentu ada pihak-pihak. Itu pun diatur sedemikian rupa. Pasal 8 ayat 1 SPA itu, proses diversi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua, ya, korban dan atau orang tua wali, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan restoratif justice. Baik. Tentunya kan kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Nah, pihak-pihaknya jelas, tapi harus di note ya, dicatat. Ini harus ada pembimbing kemasyarakatan ini. Ya, biasanya mereka dari Bapas, PK Bapas istilahnya. PK Bapas itu pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan. Lanjut, Mas Arief. Nah, tujuan diversi tadi udah kita sebutkan ya, mencegah teman anak korban anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Itu jelas diatur pasal 6 UU yang dimaksud. Nah, dalam pengadilan anak tentu teman-teman advokat sangat mengetahui ya yang diatur dalam persidangan itu, ya kan, hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta advokat ya, serta tugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Nah, ini karena kekhususan anak ini. Hakim memeriksa perkara dalam sidang tertutup, ya kan, prosedur ini menjaga kerahasiaan proses penanganan anak berkonflik hukum supaya tidak malu dan tidak trauma. Nah, ini tadi dalam diversi itu, dalam pemeriksaannya pun hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan di persidangan setelah dakwaan dibacakan. Itu kalau dia melanjutkan ke proses persidangan. Nah, sebelum hakim mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk menemukan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak. Lanjut, Mas Arief. Ya, lanjut. Ini ada alur ya, alur diversi itu. Alurnya itu dia diversi itu ya ada mediasi ya. Mediasi sehingga ada pihak-pihak ya, kita sebutkan tadi, sehingga tercapainya restoratif justice ya kan. Itu sudah diatur betul dalam UU nomor 11 tahun 2012. Oke, kita ke bagiannya Mas Arief, alur diversi.
Nah, ini ya kalau praktek kurang lebih seperti ini. Jadi alur diversi yang wajib nih, kan tadi disebutkan wajib bagi penyidik. Nah, kalau di penyidikan seperti ini, laporan masyarakat adanya suatu tindakan dari sang anak, ya kan? Nah, terus itu biasanya masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak kalau di penyidikan kepolisian ya. Nah, dalam waktu 7 hari dan dalam waktu 30 hari itu harus segera upaya diversi ini dilakukan oleh penyidik, ya kan? Nah, tadi kan jelas pihak-pihaknya, ya kan? Pihak-pihak yang harus ada. Nah, forum mediasi penal lah kita bisa sebut, forum mediasi hukum pidana yang mungkin di dalamnya adalah mediator dan fasilitator ya. Bisa jadi penyidik dari unit perlindungan perempuan dan anak. Nah, juga forum itu diisi oleh sangat penting ini oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas ya, dan juga ada pelaku, anak yang dimaksud, orang tua, ya kan, korban dan orang tua korban juga, mereka harus hadir di dalam mediasi diversi itu, forum diversi itu. Jadi juga pekerja sosial, tenaga kesehatan dan segala macamnya yang sangat dibutuhkan dalam forum tersebut. Selanjutnya, bila berhasil kesepakatan tercapai, ada perdamaian ya, tentu dituangkan dalam kesepakatan antara pihak-pihak dimaksud. Nah, kalau ini berhasil dalam penyidikan, adanya diversi, makanya harus dibuatkan berita acara oleh penyidik. Dan itu nanti akan dalam waktu 3 hari dilaporkan ke atasan ya, dan akan dilaporkan ke pengadilan, dan ketua pengadilan bisa mengeluarkan penetapan berkenaan dengan diversi ya, keberhasilan diversi yang dimaksud, adanya kesepakatan perdamaian. Tapi apabila dilanggar ini, ya, itu bisa lanjut lagi. Makanya kesepakatan ini betul-betul dijaga sehingga pertimbangan yang ada dari pembimbing kemasyarakatan itu sangat penting. Nah, mereka harus profesional, mereka harus betul-betul tahu hak dan kehendak, termasuk kewajiban anak, ya kan? Nah, kalau dia tidak berhasil, kalau tidak berhasil ya berkas lanjut, dia dilampahkan ke penuntut umum. Oke, kita masuk ke dalam lanjutan ya, Mas. Lanjutan, berkas diterima Kejari. Nah, dalam waktu 7 hari Kejari menunjuk jaksa penuntut umum khusus anak. Nah, dalam 30 hari waktunya diversi itu, maksimal 30 hari. Nah, ini dimanfaatkan betul sehingga forum mediasi penal itu bisa dilaksanakan, baik mediatornya itu dari penuntut umum, ya kan, dihadiri lagi oleh PK Bapas, pelaku, orang tua pelaku, korban, orang tua korban, pekerja sosial dan lain-lain. Yang penting dalam memantau diversi itu ya, berkepentingan dan memang harus hadir mereka. Nah, begitu pula seandainya keberhasilan di dalam forum itu, maka harus ada berita acaranya yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Berita acara keberhasilan, adanya kesepakatan, sehingga diversi terlaksana gitu. Versi itu berhasil, akhirnya dilaporkan ke KPN juga setempat, dalam 3 hari memperoleh penetapan berkenaan dengan kesepakatan tersebut. Nah, apabila tidak berhasil ya dia akan lanjut, berkasnya akan sampai ke pengadilan. Lanjut, Mas. Nah, kewajiban diversi ya, setelah dia dilimpahkan, tidak berhasil di penyidikan, tidak berhasil di penuntut umum, akhirnya dia dilimpahkan ke berkas itu di pengadilan negeri.
Dalam waktu 3 hari itu KPN menunjuk hakim anak yang dapat memeriksa perkara dimaksud, dan dalam waktu 30 hari juga diversi itu harus diupayakan. Diversi harus diupayakan sehingga forum itu dengan hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator, sebagai mediator, ya bisa aja itu dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri dimaksud, ya kan. Itu juga dihadiri oleh hakimnya, ya kan, oleh jaksa penuntut umum, oleh penyidik, ya, dihadirkan oleh pelaku juga. Oke, tapi PK Bapas yang sangat penting, dia harus hadir terus. PK Bapas, ya, pelaku juga hadir karena mereka pihak-pihak, orang tuanya, korban, pelaku, ya bisa dihadirkan juga. Dan juga hadir advokat, ya. Kita sebagai advokat tentu perlu juga hadir karena kita harus membela klien, ya. Kalau kita nggak hadir nanti kurang lengkap. Kalau kita ditunjuk sebagai kuasa, ya, dari walinya minta anaknya dibela, ya kan. Nah, ini perlu. Nah, apabila kesepakatan berhasil, hakim anak itu membuat berita acara. Ya kan? Berita acaranya apa? Ya berita acara kesepakatan. Isi seperti itu. Ya kan? Tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Dalam waktu 3 hari penetapan pun harus ada. Ya, penetapan dari KPN, Ketua Pengadilan Negeri. Nah, apabila itu tidak berhasil, ya lanjut lagi. Kalau udah persidangan kan berarti masuk ke dalam persidangan anak. Nah, itulah berlakunya sistem peradilan pidana anak yang sangat spesial, ya. Nah, aturan hukum apapun, kalau dia berbenturan, dia harus dikenakan kepada anak. Nah, itu anaknya itu harus dilindungi, diberikan perlindungan hukum. Nah, kalau sudah di dalam persidangan, ya tentu sistem peradilan pidana anak berlaku, ada requisitor, ada pledoi, pembelaan juga, dan ada putusan akhirnya. Tapi kan ini juga dijaga betul oleh undang-undang. Anak yang bisa disidangkan itu ya umurnya harus sudah 14 tahun dan belum 18 tahun. Ya kan? Nah, kalau anak itu di saat persidangan dia tetap dalam beranjak dewasa, ya istilahnya belum melebihi 21 tahun, dia tetap disidangkan dalam sidang anak. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan. Patokannya 18 tahun. Padahal kalau dia melakukan sebelum usia genap 18 tahun, terus selama proses dia melewati 18 tahun usianya, itu selama dia belum mencapai 21 tahun, itu tetap sistem peradilan anak yang digunakan. Nah, ini nggak bisa semena-mena, ini nggak boleh nih. Ini bukan kategori anak lagi. Padahal pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu jelas menekankan seperti itu. Nah, ini perlu, ya, ini sangat kita catat. Nah, sekarang terhadap anak-anak yang terlanjur disidangkan, tentunya kewajiban-kewajiban diversi itu sebelumnya harus terlewati semua. Diversi itu harus terlewati. Kalau nggak berhasil, ada berita acaranya kan, dia akan berlanjut lagi. Alasannya apa nggak berhasil? Nggak ada kesepakatan. Ya, kesepakatan itu apa alasannya? Nah, itu nanti tersendiri dia. Nanti dalam pelimpahan berkas biasanya sudah ada hal-hal dimaksud, sudah disebutkan. Ya, tidak ada kesepakatan itu pasti. Nah, karena ini berupa kewajiban bagi penyidik, kewajiban bagi penuntut umum, kewajiban bagi hakim.
Hal wajib itu pasti ada sanksinya kan kalau nggak dilaksanakan. Kalau dia tiba-tiba tidak melaksanakan diversi itu, nah, advokat itu bisa lah melakukan upaya mengejar bahwasanya diversi yang 30 hari di penyidikan, waktunya 30 hari, penuntutan 30 hari di hakim, itu harus dilaksanakan. Walaupun nggak sepakat, karena belum tentu juga terindikasi nggak sepakat di penyidikan, ternyata di penuntutan ya kan sudah dilimpahkan berkas di kejaksaan malah berhasil kesepakatan, ya kan? Oke, nggak berhasil di penyidikan, nggak berhasil di penuntutan di kejaksaan, diversi, masih ada 30 hari lagi di pengadilan negeri, hakim anak yang ditunjuk mengupayakan itu, karena itu hal wajib. Apabila tidak dilaksanakan oleh mereka ini, itu ada ketentuan pidana, ya kan? Ketentuan pidana pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu jelas menyebutkan penyidik, penuntut umum, dan hakim, ya, yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta. 200 juta banyak. Sehingga menurut hemat kami ya memang advokat sebagai penasihat hukum bagi anak dan keluarganya ya, ini harus mengejar itu. Harus mengingatkan itu. Karena apa? Itu kalau itu nggak bisa, mereka ini juga bisa kena sanksi pidana. Dengan sengaja nggak bisa ini, diversi nggak bisa dilaksanakan. Loh, belum ada forumnya. Kan ada forumnya dulu. Forum diversi, ya kan? Forum mediasi penal. Nah, inilah yang harus dipenuhi. Oke, lanjut. Dari hal-hal yang dimaksud itu, kita bisa, yang disampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan ya, betapa anak ini sangat spesial ya. Kenakalan anak itu juga tidak murni anak yang melakukan, ya kan, bisa aja contoh dari lingkungan, contoh dari orang-orang dekat mereka, ya kan? Oke lah ya, kalau begitu kita bisa simpulkan bahwasanya demi kepentingan terbaik semuanya itu, diversi itu demi kepentingan baik bagi anak, ya kan? Sepatutnya aparat penegak hukum menerapkan diversi dengan pendekatan restoratif justice. Nah, selanjutnya harus tegas ya, koordinasi antara aparat penegak hukum demi terwujudnya sistem peradilan terpadu ya. Itu harus benar juga, integrasi criminal justice system guna kesamaan persepsi dalam penanganan anak terhadap berhadapan berkonflik dengan hukum. Oke. Juga pentingnya kesadaran dalam menerapkan moral justice, keadilan nurani ya, dan memperhatikan social justice juga, ya kan, keadilan masyarakat. Selain kewajiban mempertimbangkan legal justice ya, keadilan berdasarkan perundang-undangan, demi tercapainya penghargaan tertinggi ya, penghargaan tertinggi untuk keadilan. Oke. Jadi kalau kita lihat itu semua azas pemaaf, ya, azas pelindungan hukum, azas yang baik-baik itu untuk pelindungan hukum bagi anak itu berlaku seperti itulah. Apalagi azas pemaaf ya. Kalau seandainya ada yang tadi rupanya di sebelah mancing itu kolamnya banyak ikan terus makan umpannya si anak, nah terus si pemilik kolam memaafkan, nah aman kan? Tapi kalau dia proses, ya kan, berarti harus dikasih pengertian juga pemilik kolam, ya kan? Jangan juga anak stigmanya
anak itu sudah mencuri ikan dengan memancing. Padahal dia jelas alasannya nggak dapat di kolamnya, mancinglah di kolam sebelah, ya kan? Nah, jadi satu hal penting yang harus diingat dalam pertimbangan pengadilan, kalau dia harus diproses ya, penempatan anak di dalam lembaga koreksi kita istilahkan. Kalau untuk orang dewasa penjara lah, bilangnya. Hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir. Itu usaha terakhir. Jangan sampai itu yang didahulukan. Itu pun hanya untuk jangka pendek. Itu jelas tuh. 7 hari di penyidikan, 5 hari di kejaksaan, penuntutan, hari juga di majelis hakim, enggak perpanjangin dikit-dikit lah, nggak boleh itu lama-lama, nggak kayak orang dewasa 20 hari, 40 hari, ada lagi 30 hari, ya kan, tambah lagi. Orang dewasa penahanannya jelas di KUHP ya. Nah tapi ada unik juga nih, kita kan dengar nih, ada yang bilang di berita itu pasal 27 dan 28 UU ITE itu tiba-tiba bisa tidak dipergunakan lagi. Itu progresif atau apa ya, tiba-tiba aja gitu. Ada yang menyebutkan itu nggak berlaku, nanti di RKUHP itu dimasukkan. Kalau setahu kita kan sebagai advokat kan yang namanya aturan itu kan harus ada pengganti. Pengganti aja belum disahkan kok RKUHP. Jadi apa itu isu itu benar atau enggak ya, tiba-tiba aja kan. Kalau dalam teorinya kan harus ada penggantinya atau harus ada penetapan yang jelas soal. Nah ini anak-anak juga kan kalau main handphone segala macam itu kan dia suka mencontoh orang dewasa yang tiba-tiba menyebutkan kata-kata yang nggak bagus ya kan. Terus dia WA ke temannya, itu UTE kan. Nah kalau betul itu tidak berlaku pasal 27 dan 28, nah, itu baiklah bagi anak ya kan, orang dewasa aja baik. Jadi selanjutnya ini ada pemenuhan kebutuhan khusus anak sesuai dengan usia anak, jenis kelamin, kondisi kejiwaan anak, ya kan, itu harus dilihat. Harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan anak dalam lembaga, maka lembaga pelaksanaan bersyarat. Nah, ada lembaga pelaksanaan bersyarat. Bagi anak harus diprioritaskan kalau mereka itu memang harus dihukum ya. Mereka harus diprioritaskan untuk dilepas. Dan perlunya disediakan sarana semi lembaga yang terorganisasi dengan baik dalam rangka demi integritas anak di masyarakat. Demikian. Salam sehat sukses selalu. Gajah Siarot Kolom. Salam Ikadin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Farhan atas materinya. Mungkin selanjutnya adalah sesi diskusi jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya melakukan raise terlebih dahulu. Pak Samlis. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Samlis dari DPD Kaltara, Kalimantan Utara Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan di sini pasal 96 Pak. Pasal 96 itu upaya kita untuk jika tidak dilakukan diversi oleh beberapa lembaga tadi, seperti apa kita melakukan upaya kita Pak untuk agar terjadi diversi kembali. Kalau misalnya sudah diputus tapi tidak dilakukan diversi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi karena itu berupa kewajiban bagi penyidik dan penuntut umum dan sampai ke hakim anak, itu tentunya mereka sebisa mungkin mereka tidak akan melewatkan itu. Karena kalau mereka melewatkan itu jelas sanksinya. Tapi kalau ada kealpaan, kealpaan kan beda nih. Tadi kan pasal 96 itu dengan sengaja. Nah dengan sengaja ini kan perlu pembuktian.
Nah, seandainya nih dalam pendekatannya restoratif justice diingatkanlah mereka di saat advokat hadir di situ, ya kan? Ataupun tidak hadir, tapi ditanyakan ke wali atau orang tuanya, anak itu sendiri yang bisa menjelaskan. Oh, nggak pernah disuruh bertemu, ya kan? Nggak pernah ada forum. Jadi pokoknya mereka nggak setuju aja. Nah, forum ini kan ada berita acaranya. Kok tiba-tiba forum nggak ada? Dilihat nanti berita acaranya apa? Ada nggak berita acara forum mediasi penal itu? Ya kan, yang difasilitasi oleh pihak-pihak terkait, baik dari pemeriksaan penyidikan, penuntutan, maupun ya, di kejaksaan maupun di hakim. Nah, ini yang perlu kita dalami. Nah, kalau memang terindikasi tidak dilaksanakan itu, ya, terindikasi tidak dilaksanakan itu, kita minta. Ini tidak bisa dilanjutkan karena kalian nggak bisa membuktikan kalian sudah melakukan hak kewajiban kalian, gitu kan? Nah, bagaimana? Ya kita lapor lah. Di mana dia? Kita lapor. Nah, ini tidak bisa di kejaksaan, ya kan? Tapi saya karena ini sangat sangat penting bagi anak. Tentu kealpaan seperti itu mungkin tidak bisa sedikit sekali terjadi, kecuali memang nggak peduli atas pelindungan anak. Nah, ini bahaya ini. Mereka kan khusus itu, penyidik anak itu khusus, penuntut umum pun khusus anak, ya kan? Hakim pun khusus anak, gitu loh. Hakim anak. Nah, kalau mereka tidak melakukan itu, ya upaya yang kita lakukan adalah mempidanakan mereka. Dengan sengaja mereka melakukan itu, ya kita lapor, ya kan? Lapor di mana? Ya kita lapor dulu di mereka, di penyidikan kita lapor. Nah, kalau itu belum dilaksanakan, belum dilimpahkan, ya kan? Ya kalau sudah dilimpahkan, kita tanya ke yang dilimpahkan. Saya udah dilimpahkan ke kejaksaan kita tanya, diversi udah dilakukan. Ini nggak ada berita acaranya, nggak ada. Ya pasti diperiksa sama jaksa sebelum dilimpahkan, ditanyakan sama jaksa, pasti tanyaan. Bagaimana ini, gitu loh. Nah kalau itu juga tiba-tiba nggak ada semua, aduh. Jadi kita mesti berjuang itu untuk mengambil upaya hukum bahwasanya pasal 96 dilaksanakan, ya kan? Begitu kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, baik. Terima kasih. Saya anggota IKADIN dari DPD Ambon, Maluku. Selamat siang semua rekan-rekan advokat IKADIN Indonesia. Selamat siang juga Pak Farhan. Saya di sini mau memberikan pertanyaan mengenai apa yang tadi Bapak sudah jelaskan mengenai diversi terhadap tindak pidana anak. Yang saya ingin tanyakan, apakah diversi itu dapat dilakukan kepada anak yang tidak melakukan perbuatan karena kemauannya sendiri, tetapi dia diperintahkan oleh orang lain, dalam hal ini orang dewasa, untuk melakukan tindak pidana kepada korban atau anak kecil yang lain. Apakah diversi itu dapat dilakukan? Makasih Pak. Baik. Bagaimana mediator? Bisa langsung dijawab? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi dari Sulawesi Utara ya tadi? Dari Ambon ya? Dari Ambon Pak, Ambon. Maluku. Oh dari Ambon, oke. Ya Pak. Jadi dia memenuhi syarat dulu nih. Syarat 7 tahun maksimal ancamannya, ya kan? Ya kan, terus bukan pengulangan dari perbuatan sebelumnya, ya kan? Nah, sekarang
apakah anak yang melakukan karena disuruh melakukan, ya kan? Karena dia disuruh itu pun dengan ancaman, ya kan? Apakah berlaku diversi? Berlaku, ya kan? Selama itu sesuai tadi pasal, ya kan, terhadap ancaman pasal 7 ayat 2 itu yang bisa dilaksanakan diversi, maksimal ancaman hukumannya 7 tahun maksimal. Nah, kalau lebih, ya kan, kalau lebih dari 7 tahun ya dia masuknya diversinya tidak bisa lah ya, karena aturannya jelas. Seandainya dia melakukan, turut serta melakukan karena usianya udah punya tenaga ya, udah besar, tapi kan disuruh melakukan untuk menghilangkan nyawa orang atau membuat cacat penganiayaan segala macam, ya kan, dengan hukuman itu melebihi 7 tahun maksimal, ya diversi ini sangat tidak mungkin karena syaratnya jelas maksimal 7 tahun dan pengulangan, gitu loh, ya kan. Nah, terhadap seandainya pelanggaran, kalau pelanggaran biasa seandainya itu tidak melebihi WMP kerugiannya korban, ya kan, dari provinsi setempat itu ya mereka nggak perlu diversi lagi, nggak perlu persetujuan yang dari pihak-pihak karena nggak ada korban ya. Jadi langsung aja pemeriksaan penyidikan, saya bilang dari pembimbing kemasyarakatan, oh ini patut dapat diversi, ya udah kita acara. Ya, tapi kalau yang di atas melebihi 7 tahun ya diversi ini tidak bisa dilaksanakan. Walaupun itu dia disuruh melakukan segala macam, tinggal nanti tetap berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak kan jelas tuh, ya kan. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Pak Farhan. Silakan Pak Yadi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Moderator, selamat sore, selamat siang Pak Arif. Ya, satu sisi ini, apakah dapat menimbulkan pengancaman atau semacam intimidasi ketika korban meminta biaya yang besar pada saat melakukan diversi? Bisa tidak kemudian pelaku tidak akan setuju dengan hal itu? Pernah tidak itu terjadi? Lalu kalau itu terjadi, bagaimana penyelesaiannya ya? Kemungkinan tidak akan terjadi kesepakatan itu. Kalau satu sisi merasa dirugikan, sementara di sisi lain itu sesuatu hal yang harus dilakukan dalam hal pembayaran ganti rugi umpamanya. Ada tidak ketentuan yang membatasi nilainya berapa, lalu kemudian itu bisa diversikan? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak, ya mungkin moderator langsung aja ya. Baik Pak. Jadi diversi yang itu kan paling intinya itu ada kesepakatan perdamaian ya. Ada ya perdamaian. Nah, klausul di perdamaian ini kan tentunya baik itu berisikan ganti kerugian maupun tidak harus disepakati. Nilai itu kan nilai kesepakatan. Nah, andai kata diminta dengan nominal yang lebih tinggi ganti kerugiannya, padahal dihitung dari pelaku nih, keluarga pelaku, menghitung, oh itu nggak lebih dari UMP, ya, nggak lebih dari upah minimum provinsi. Andai provinsi dimaksud 3 juta minimumnya, tapi kerugian yang ada, ya kan, di bawah 3 juta, ya kan, saya contohnya karena lalai tiba-tiba pecah handphone, ya kan, tapi minta handphone baru, tapi yang ternyata beda harga dan ini, nah, itu kan tidak sesuai kalau melebihi dari UMP. Nah, ini diversinya nggak perlu persetujuan lagi, ya penyidik, penuntut umum, hakim bisa ini diversi dilaksanakan. Ya kan? Tapi kalau dia melebihi itu, saya dalam hal penganiayaan, kasus penganiayaan, berobatnya lebih dari nilai UMP yang ada segala macam.
Nah, sedangkan dalam kesepakatan tidak tercapai karena ternyata pelaku dari keluarga yang tidak mampu ya. Nah, di sini ini pentingnya urgensi dari pembimbing kemasyarakatan. Bagaimana mereka bisa mengakomodir ya kekurangan yang tidak bisa dilakukan oleh itu untuk disepakati bahwasanya kesepakatan ini dalam diversi harus segera dilaksanakan, ya kan? Tapi tetap ngotot dengan ganti kerugian yang lebih tinggi, ya kan? Dengan ancaman lagi. Kalau ancaman nggak bisa, diversi nggak bisa. Kalau nggak mau ganti, ya kan? Nggak mau ganti dengan nilai itu nggak bisa lanjut. Ya nggak ada kesepakatan. Kalau kesepakatan nggak ada perdamaian. Bagaimana? Nah, berita acara tetap dibikin. Berita acara tidak terjadi karena, ya kan, klausulnya permintaan perdamaian, isi kesepakatan soal ganti kerugian tidak disanggup dibayarkan kan. Nah itu kan kalau di penyidikan seperti itu akan dia berlanjut ke penuntut umum. Nah kalau kejaksaan bilang diupayakan sama jaksanya dengan piawai ya kan, dengan pokoknya dia diversi dalam 30 hari ini harus tercapai ya kan. Sedemikian rupa dia lihat, dia teliti ya kan. Dia tanya PK Bapasnya, dia tanya Peksos, kerja sosial, dia tanya lingkungan di situ dengan baik, ya kan? Terus dia kasih pengertian dari korban dan keluarga korban, kan bisa aja terjadi kesepakatan yang tadinya nggak bisa di penyidikan bisa terjadi. Ya kan? Walaupun nilai di penyidikan, nilai ganti kerugian lebih tinggi yang nggak sanggup dibayarkan oleh masih ada proses harapan ya, masih ada asa diversi di situ. Diversi di tingkat penuntut umum di kejaksaan. Nah, tapi ternyata itu sudah tercatat berita acaranya tidak tercapai kesepakatan, berita acara tidak bisa dilakukan diversi ya kan. Terus di penuntut umum juga, tapi masih ada di hakim. Hakim bisa tanya kenapa nilainya seperti itu, ya kan? Hakim anak dengan tingkat kepiawaian mereka, keahlian mereka, ya kan, mereka bisa memberikan pengertian, makanya fasilitator hakim itu mediator. Jadi mereka bisa ngasih dan dia tetap bisa meneliti dari PK Bapas, bagaimana PK Bapas ini pembimbing kemasyarakatan, bagaimana kita disitulah sebenarnya urgensi dari diversi, ya kan, di mana kepentingan itu dapat diakomodir dalam kesepakatan perdamaian. Nah, jadi boleh jadi di penyidikan tidak tercapai, penuntut umum tidak tercapai, tapi di hakim tercapai. Nah itu juga dari advokat ya, kita sebagai kawan-kawan advokat ini juga bisa memberikan pengertian ya kan, ya enggak, ya ke keluarga korban, dan kita juga bisa kasih pengertian kepada keluarga pelaku ya, baik klien kita itu, bahwasanya ini harus dititik temukan, kalau ditemunya seperti ini ya kan. Jadi tetap intinya itu harus ada mediasi penal, mediasi yang dalam hukum pidana ini dilaksanakan diversi, pihak-pihaknya menyetujui, nah baru itu bisa tercapai. Kalau enggak ya lanjut lagi, kalau enggak tercapai lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta acara Lega Update pada sore ini. Ya, pesertanya sangat-sangat luar biasa dan sangat terpelajar ya. Seperti moderator yang sangat-sangat terpelajar, Dr. Arif. Ampun Pak. Baik Pak. Ya, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.